Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun, ada perkara 5, man jaa bihinna, barang siapa datang dengan membawa 5 perkara itu, ma'a imanin, bersama iman, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Man hafadha, orang yang menjaga ala shalawatil khamsi, atas salat yang 5, ala wudu'ihinna, atas wudu'nya salat yang 5 tersebut, wa ruku'ihinna, dan menjaga atas rukuknya, wa sujudihinna, dan menjaga atas sujudnya, wa mawaqitihinna, dan menjaga waktu-waktunya, wa shoma Ramadan, dan dia puasa bulan Ramadan, wa hajjal bait, dan dia haji ke Baitullah, in istata'a, bila dia mampu, ilaihi, kepada Baitullah, sabilan, perjalanannya, wa a'ta, dan dia membayarkan az-zakat, zakat, thayyibatan, dengan rela, biha, dengan zakat tersebut, nafsuhu, hatinya. Thayyibah itu dalam keadaan lega, seneng gitu, membayarkan zakat dengan sukarela. Wa adal amanah, dan dia menunaikan amanah. Bila dikatakan ya Nabi Allah, wa ma adaul amanah, apakah menunaikan amanah tersebut? Qala, baginda mengatakan, al-ghuslu minal janabah, yang dimaksud amanah di sini adalah mandi dari janabah. Innallah, sesungguhnya Allah, lam ya'man, tidak mempercayai ibna Adam ala syai'in, atas sesuatu, min dinihi, dari agamanya, ghairaha, yang selain mandi janabah. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid. Allah. Jadi ada 5 perkara yang barang siapa dia datang dengan membawanya, maksudnya dia mati dalam keadaan sudah mengamalkannya bersama iman, maka dia akan masuk surga. Yang pertama kali adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga wudhunya, rukuknya, sujudnya, waktu-waktunya. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, haji ke Baitullah bila dia mampu. Yang keempat, membayarkan zakat dengan sukarela hatinya. Yang kelima, menunaikan amanah. Seorang sahabat mengatakan, apa yang dimaksud amanah itu ya Rasulullah? Mandi dari janabah. Sesungguhnya Allah tidak mempercayai anak Adam atas sesuatu dari agamanya selain mandi janabah. Ini maksudnya apa ini? Allah alam. Jadi maksudnya kurang lebihnya, mandi janabah itu dipercayakan oleh Allah kepada anak Adam, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu mandi janabah itu nggak boleh diurus oleh orang lain. Jadi kita ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada teman kita, kamu tadi sudah mandi belum? Nah, dan ini kan juga satu pertanyaan yang tidak senonoh kan, ya, karena mandi janabah itu ada kaitannya dengan apa itu hubungan suami istri kalau sudah orang kawin. Kalau belum kawin pun mandi janabah itu ya ada kaitan-kaitan dengan ihtilam dan sebagainya yang tidak pantas untuk dibicarakan, ya kan? Sehingga mandi janabah itu tidak boleh diurus oleh orang lain. Kita tidak layak atau tidak pantas menanyakan orang sudah mandi atau belum, ya kan? Lah kalau perkara itu manusia tidak
layak untuk bertanya, untuk mengurusnya, kok dia itu menjaganya, padahal nggak ada orang yang akan ngurus kok dia itu menjaganya. Itu menunjukkan dia ini betul-betul memperhatikan aturan Allah, itu maksudnya. Paham ya? Lain dengan sholat semuanya. Kalau orang diketahui tidak sholat dengan sengaja tanpa udzur, maka ini ada hukumannya di dalam syariat. Dia bisa dipancung dia. Begitu juga kalau orang tidak mau membayar zakat, harus diperangi. Begitu juga kalau orang tidak ke Baitullah, maka boleh ditegur. Nah, tapi masalah mandi janabah ini betul-betul urusan pribadi yang orang lain itu tidak layak untuk ikut-ikutan. Maka orang yang menjaga mandi janabah ini termasuk bagian amalan yang menunjukkan dia ini betul-betul ada takut kepada Allah. Apa maksudnya? Kurang lebihnya begitu, wallahu taala alam. Wa an Handalah al-Katib radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man hafadha 'ala salawatil khamsi, barang siapa yang menjaga atas 5 waktu salat, ruku'inna rukuknya, sujudhinna sujudnya, mawaqitihinna dan waktunya, wa alima dan dia meyakini annahunna bahwasanya salat 5 waktu itu hakun adalah hak min indillah dari sisi Allah, dakhalal jannah maka dia masuk surga. Atau beliau mengatakan wajibat lahul jannah, wajib baginya surga. Atau beliau mengatakan hurrima 'alan nar, diharamkan dia atas api neraka. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala liman haulahu, kepada orang yang di sekitar beliau, min ummatihi dari umat beliau, ukfululi jaminlah untuk aku, bisitin dengan menjaga perkara 6. Jaminlah untukku, untuk kamu mau menjaga 6 perkara. Akful maka aku akan ganti menjamin lakum untuk kamu bil jannati dengan surga. Kalau kamu mau menjamin untuk saya menjaga 6 perkara ini, saya akan jamin kamu masuk surga. Qultu aku mengatakan mahya, apakah 6 perkara itu ya Rasulullah? Qala baginda mengatakan as-shalah, pertama kali salat, wa zakah dan kedua kali adalah zakat, wal amanah dan amanah. Ini amanah ini umum di sini ya. Jadi apa saja yang dipercayakan kepada kamu itu namanya amanah. Kalau kamu seorang ustadz, ya di antara amanah adalah murid-murid kamu. Kalau kamu itu orang alim, di antara amanah adalah ilmu itu. Kamu jaga ilmu itu, jangan kamu lupakan. Kalau kamu itu dititipi barang, maka barang itu ya amanah yang harus kamu sampaikan kepada orang yang semestinya. Kalau kamu itu dikasih jabatan, maka dipercaya untuk memegang satu jabatan, maka itu amanah juga. Wal farju dan farji, menjaga farji. Jangan sampai farjinya itu untuk maksiat, untuk zina, untuk liwat, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah yang berkaitan dengan farji. Wal batnu dan perut, jangan makan makanan yang haram atau yang syubhat. Wal lisanu dan mulut, jangan bohong ya, jangan gunjing orang, jangan berkata yang tidak baik. Rawahu Tabrani bi sanadin la ba'sa bi. Allah, 6 perkara yang harus kita jaga. Kalau kita jaga, kita akan masuk surga ini. Dijaga betul-betul. Jaga sholat, jaga zakat, jaga amanat, jaga farji.
Bagaimana menjaga farji? Menjaga farji itu yaitu dengan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kemaksiatan farji itu. Melihat wanita yang bukan mahramnya, ya, bersunyi-sunyi dengan orang yang bukan mahramnya, ya, ini termasuk menjaga diri dari menjaga farji. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan hanya jangan berzina, jangan mendekati, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada zina ini kita jauhi. Melihat televisi, film, ya, yang mengajak kita kepada kemaksiatan, ini termasuk bagian daripada menjaga farji. Wala taqrabuz zina, menjaga diri dari liwat, jangan suka berteman dengan anak-anak yang ganteng-ganteng, ya, apalagi tidur berdekatan. Ini juga termasuk menjaga farji. Kalau kamu tidak menjaga farji, ketahuilah sulit untuk punya anak yang soleh. Orang itu kalau tidak menjaga farjinya sulit untuk punya anak yang soleh. Ya, gawat ini. Musibah paling besar di dunia ini diantaranya itu anak beling. Kalau yang beling itu sih nggak masalah, seenaknya saja, ya. Orang tuanya ini yang pening kepala, ya. Maka kita jaga farji kita ini dari seluruh kemaksiatan. Apa-apa yang mendekatkan diri kepada kemaksiatan itu kita jauhi betul-betul. Maka kalau tidur dengan adab tidur, insya Allah ya nggak maksiat. Nah, kalau tidur nggak pakai adab tidur, ya, seenaknya sendiri, lah nanti setan itu menggoda kita, sehingga macam-macam hal bisa terjadi. Maka orang itu tidur itu kan biasanya itu niatnya itu untuk sekedar istirahat. Itu tidurnya orang awam, ya. Kalau orang-orang ahli ilmu tidak, ya. Tidur itu maksudnya untuk ibadah. Tidur dibarengi dengan zikir, baca selawat dengan harapan nanti bisa mimpi jumpa Rasulullah, ya. Itu thalibul ilm itu, ya. Jumpa para sahabat, ya. Mendengar suara-suara malaikat, ya. Nah, kalau kamu tidur dengan niat seperti itu ya nggak akan maksiat. Tapi kalau tidur gelusaran, nggak pakai adab, seperti tidurnya ular saja, ya mungkin bisa terjadi macam-macam maksiat. Minimal kerugian tidurnya tidak satu amalan lagi. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, berilah kesempatan saya untuk tidur, katanya. Karena saya ini biasanya kalau tidur itu dapat ilmu-ilmu baru, katanya. Jadi Syekh Ilyas itu tidurnya aja menambah ilmu. Kalau kita ini meleknya aja nggak nambah, apalagi tidurnya, ya. Wal lisan, dan menjaga lisan, ya. Bagaimana lisan ini jangan berkata bohong, ya. Bohong itu haram gitu loh. Tapi kita ini kadang-kadang anggap biasa aja bohong itu. Bohong itu haram. Ala la'natullah alal kadhibin, ya. Bohong itu perkara yang besar, yang berat, ya. Sampai bisa mendatangkan laknat Allah. Maka jauhkan diri dari kebohongan. Nah, supaya orang itu bisa menjauhkan diri, bagaimana? Ditahan mulutnya itu, jangan ngomong kalau memang tidak penting betul. Jangan biasa orang tuh ngobrol, ngalor ngidul. Lah, nanti lama-lama jadi bohong biasanya begini. Bisa mengenjing orang, bohong, bikin apa itu perpecahan, ya. Kelihatannya mudzakarah tapi akhirnya
bukan mudzakarah malah menjelek-jelekan orang, menggunjing orang, ya. Maka qul khairan aw ismut, berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diem, udah paling sedikit. Kalau orang itu banyak diam, maka insya Allah mulutnya itu nggak banyak kesalahan. Yang kira-kira ngomong, yang kira-kira nggak ada pahalanya, nggak usah ngomong lah, sudah gitu aja. Kalau kira-kira ngomong ada pahalanya, ya baru ngomong.